Dengan salah satu saksi mata yang melihat langsung bagaimana awal terjadinya kebakaran di Pasar Aksara Medan ini. Selamat siang, dengan Bang siapa, Bang? Saya dengan Pak Armanto. Pak Armanto. Pak Armanto, boleh diceritakan pertama sekali kronologis kejadian kebakaran ini seperti apa, Pak? Pertama, berbau-bau asap. Ya. Setelah kita cek, semua kita padamkan, sekira 5 menit kemudian, api langsung membesar dari toko sebelah yang saat itu tidak ada penghuninya, lagi tutup. Dan dalam hitungan menit, kami nggak bisa menyelamatkan lagi barang-barang yang ada. Dengan peralatan seadanya seperti aqua itu kami selamatkan. Tapi karena lampu dalam keadaan mati dan asap begitu ngepul, kita pun nggak bisa bernapas. Artinya Bapak juga memiliki toko di sini, Pak? Ya, dari TKP saya kelang ada 3 pintu. Kami punya 309, mungkin itu yang kejadian 304 atau 305 itu nomornya. Toko apa sih, Pak? Itu dia jual pakaian jadi tapi pakaian anak-anak. Tapi di situ diselingi ada kulkas. Kulkas itu mungkin cok kulkas itulah yang bisa menimbulkan percikan api dari listrik itu, maka terjadinya kebakaran yang terus ini terjadi. Saat kebakaran terjadi, Bapak melihat apakah semua toko sudah beroperasi, apakah banyak pengunjung atau seperti apa situasinya saat kebakaran, Pak? Saat kebakaran situasi sepi. Toko sebagian udah buka, termasuk kita juga udah buka. Jadi ya masih lengang lah. Jadi udah jelas barang-barang nggak bisa diselamatkan lah, karena kan saat itu kan lampu padam dan nggak bisa bernapas kita. Kira-kira ada berapa banyak toko yang ada di atas? Yang buka kira-kira ada 15-20 toko lah yang buka. Yang tutup pun sekitar segitu juga lah. Bapak sendiri jualan apa, Pak? Kami pakaian jadi pria wanita dewasa. Pak, saat kejadian, apakah seluruh pemilik toko ataupun pengunjung yang saat itu berhasil menyelamatkan diri, atau yang Bapak ketahui ada warga yang belum diselamatkan, Pak? Peserta pengunjung saat itu lagi sepi. Dan kalau barang-barang mungkin nggak ada yang diselamatkan, karena saat itu lampu mati, asap pun banyak, jadi nggak bisa lagi. Kalau pengunjung sih nggak ada, pengunjung saat itu nggak ada. Ya, tinggal kita aja lah pedagang. Memang situasi pun lagi sepi, sekitar pukul 11-an gitu. Selain ada toko pakaian, di lantai 2 ada toko apa lagi sih, Pak? Semuanya ya, kalau di blok 1 toko kita perhiasan. Udah itu aja, perhiasan sama pakaian. Pada umumnya pakaian. Di ujungnya ada kantin juga gitu. Saat kejadian bagaimana Bapak dan pedagang yang lain menyelamatkan diri, Pak? Kalau pedagang yang lain ya menyelamatkan diri masing, tapi kalau saya langsung ke TKP itu maksudnya supaya bisa selamat, tapi ya pada ya karena peralatan terbatas sama lampu mati, secara pribadi pun saya bisa nutup toko saya, tapi kan kita nggak mau kan, yang penting kan semua bisa selamat, itu aja. Karena kan kita sendiri laki-laki ya saat itu yang di situ yang ada kan, tapi karena kita nggak mau, yang penting semua bisa selamat, tapi apa boleh buat, nggak bisa memang kita selamatkan, memang nggak bisa. Toko yang terbakar itu besar atau enggak, Pak? Toko yang iya. Apinya maksudnya ya lumayan besar, langsung menyambar karena dindingnya triplek itu ya, langsung menyambar, langsung besar terus, udah memang langsung besar, hitungan menit aja, 5 menit nggak sampai langsung membesar. Tapi itu besar diduga kuat karena korsleting listrik ya, Pak? Ya, itu dari cok kulkas itulah. Mungkin lalai mereka nggak dicabut karena liburan kan, atau buru-buru. Kalau di bawah juga kan banyak toko ya, Pak ya? Hari ini banyak nggak Pak toko yang sudah beroperasi? Kalau banyak, karena pajak sayur, daging apa gitu, banyak lah. Cuman yang di atas itu aja yang baru sedikit. Di blok kami itu baru sedikit. Blok 5, 4, 3, 2, 1 itu udah banyak beroperasi. Tapi kita blok 6 saat itu lagi nggak gitu lagi banyak lah. Kalau di lantai 3, lantai 4 itu tempat jualan juga atau gimana, Pak? Kita cuma 2 lantai aja, lantai 1 sampai lantai 2. Cuman dia berblok-blok. Kalau lantai 2 sampai blok 6 itu pakaian semua, sepatu, selop, ada gitu. Di lantai 3 dan 4 ada apa, Pak? Dia nggak ada 3, 4 tuh, 1, 2 aja. 1, 2 aja deh, 1, 2 aja. Bapak bisa prediksi kira-kira ada berapa toko sih, Pak? Ada nominalnya kira-kira ratusan, puluhan, Pak? Ya ratusan juta lah. Bu, ini semua nih mungkin mau lebih. Orang banyak kan. Aset-asetnya lagi kan. Pak, kalau Bapak melihat ini kan asap sudah menjalar ke gedung sebelah, ke Buana Plaza. Tapi mungkin Buana Plaza enggak lah ya. Tapi yang jelas mungkin tradisional ini aja lah ya. Karena terus dia merambat ke kanan sini. Kalau ke kiri saya rasa enggak lah itulah.
Memang TKP sih di Blok 6, tapi kita nggak tahu ya kok bisa langsung ke Blok 1 sini juga sih. Itu aja yang jadi pertanyaan kita. Itu. Baik, terima kasih Bapak Armanto ya Pak ya. Terima kasih Pak Armanto atas waktunya. Ya pemirsa, situasi di kawasan Pasar Aksara ini bisa dikatakan cukup crowded begitu ya, karena selain ada ratusan pedagang yang mencoba menyelamatkan dagangan mereka, khususnya mereka yang jualan di lantai 1. Dan sampai saat ini puluhan petugas pemadam kebakaran maupun dari PMI dan pihak kepolisian masih berusaha untuk memadamkan api. Sejauh ini memang belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun apa yang menjadi penyebab pasti, tapi menurut keterangan saksi mata tadi bahwasanya kebakaran ini berasal dari korsleting listrik yang ada di salah satu toko pakaian di lantai 2. Feni. Baik, terima kasih Wanasari atas laporan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita berharap tidak ada korban jiwa ya. Iya betul, saat ini masih terus diselidiki apa penyebabnya begitu kan. Ada berbagai kios di sana tadi dikabarkan, semoga tidak semakin meluas ke gedung yang lainnya. Kebakaran, namun ratusan pedagang yang ada di sini masih terus berupaya untuk menyelamatkan barang-barang perdagangan mereka, khususnya para pedagang yang biasa berjualan di lantai 1. Asal ataupun kepulan asap ini berasal dari lantai 2. Dan sampai saat ini pun kepulan asap hebat masih terus menjalar ke bagian atap dari Pasar Aksara dan Buana Plaza. Dan bisa Anda saksikan langsung pemirsa, suasana kepanikan terjadi di kawasan Aksara ini, baik petugas yang berusaha untuk mengatur lalu lintas, kemudian menutup sejumlah ruas jalan agar kendaraan ataupun petugas dari pemadam kebakaran, kepolisian maupun PMI lebih leluasa untuk melakukan evakuasi maupun pemadaman. Kami belum mengetahui, belum mendapatkan informasi apakah ada korban jiwa, namun menurut informasi yang kami dapatkan dari petugas PMI Medan bahwasanya ada seorang ibu begitu yang dievakuasi dari dalam Pasar Aksara ini untuk kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk mengetahui apa sebenarnya latar belakang dari kebakaran ini dan bagaimana kronologisnya, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Ya, bocah berusia 10 tahun ini dengan berat 190 kg tersebut akan menjalani perawatan untuk menurunkan berat badannya. Setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di kediamannya di Kerawang, Jawa Barat, akhirnya Arya Permana, bocah berusia 10 tahun, penderita obesitas, dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Arya yang berberat 190 kg ini akan menjalani perawatan intensif untuk menurunkan berat badannya. Putra pasangan Ade Sumantri dan Rokaya ini langsung dibawa ke ruang kenanga instalasi anak. Selanjutnya Arya akan menjalani perawatan secara bertahap mulai olahraga hingga diet. Selain diharuskan menjalani terapi berjalan kaki, Arya juga akan diberi pasokan makanan non-karbohidrat dan kaya mineral seperti sayuran. Bobot berlebih yang diderita Arya jika tidak segera diturunkan dapat menimbulkan penyakit hipertensi, diabetes, stroke, serta gangguan fatal pada organ penting seperti jantung dan ginjal. Dalam perawatan ini, Arya akan ditangani oleh 13 dokter spesialis dari bagian ilmu kesehatan anak. Masalahnya itu kelebihan gizi yang sangat berat. Tentu dirawat di rumah sakit itu tentu ada alasannya kenapa harus dirawat. Kami memang akan mengontrol asupan gizi yang kelebihan karena kebetulan di rumah sakit kami bisa menghitung berapa yang cukup untuk dia, tidak berlebih, makanan yang mana yang bikin kenyang, lalu kita berikan ya, di mana selain itu kami lakukan aktivitas dia supaya pemakaian energi berlebihan dan kita. Sementara orang tua Arya Permana mengatakan meski menderita obesitas, putranya jarang mengeluh sakit. Namun Arya diakui kerap sulit tidur. Sering Pak, kalau masalah hadiah tapi namanya kecil kan, badannya doang gede ya, usia baru 10 tahun sendirilah. Kalau kita larang kan nangisnya kayak minta ampun.
nangis. Ya, sampai guling-guling. Pak, itu kalau nggak tidur dia ngapain aja, Pak? Kalau nggak tidur itu dia di rumah itu paling baca buku, main game. Posisinya tengkurap gitu? Tengkurap, duduk. Oh, duduk gitu? Bisa duduk. Perawatan Arya akan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Ia juga akan mendapatkan pelajaran setara dengan apa yang ia dapatkan di sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Selamat malam, inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus suap proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga memungkinkan akan diperiksa penyidik KPK. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laude M. Syarif saat keluar dari gedung KPK. Laude menyatakan semua pihak yang memiliki keterlibatan cukup signifikan dengan kasus suap proyek reklamasi pasti akan diperiksa. Keterlibatan nama Fauzi Bowo diungkapkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK beberapa waktu lalu. Ahok membantah dirinya yang mengeluarkan izin proyek reklamasi melainkan terkait reklamasi Teluk Jakarta, bukan dirinya yang mengeluarkan izin prinsip reklamasi namun pemerintahan sebelumnya. Ahok menyebut Foko mengeluarkan 5 izin terkait reklamasi Teluk Jakarta, sementara Ahok hanya menerbitkan 3 izin pelaksana proyek reklamasi tersebut. Banyak pihak yang dikonfirmasi. Sekarang terakhir itu Foke itu Pak, gimana Pak? Dia kan juga yang mengeluarkan 5 izin Pak. Dalam 1 hari berturut-turut. Ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan kasus itu, kalau misalnya signifikan keterlibatannya dan bisa memberikan informasi yang lebih banyak terhadap kasus yang ditangani, ya pasti akan diminta keterangan kalau itu relevan. Meski telah menyatakan Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan bersikeras harus ada pengembalian dana sebesar 191,3 miliar rupiah sebagai dugaan kerugian dari pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Pengembalian itu harus dilakukan oleh Yayasan Sumber Waras yang telah menerima dana pembelian dari Pemprov DKI Jakarta. Meski KPK sudah menyatakan tidak ada tindak pidana dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras, BPK bersikeras harus ada pengembalian dana sebesar 191,3 miliar rupiah sebagai dugaan kerugian dari pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Angka tersebut berasal dari selisih nilai pembelian oleh Pemprov DKI dengan nilai yang ditetapkan BPK. Hari ini utusan BPK bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Namun baik BPK maupun Ahok membantah membicarakan masalah pengembalian uang yang diduga terkait kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ya, kan waktu Ketua BPK sudah menjelaskan kan apa rekomendasinya, bagaimana harus menindaklanjuti, sudah dijelaskan kan itu. Jadi makanya sekali lagi baca aja itunya, baca aja di LHP yang kemarin, yang LHP-nya Pemprov DKI 2014, nah di situ akan ketemu. Pak, kalau kenapa? Kalau Pemprov yang mengembalikan jeruk makan jeruk dong, gimana sih? Kan udah ya. Jadi dalam undang-undang BPK ini putusannya memang final. Tapi kalau putusannya tidak masuk akal, kamu harus lapor ke Mahkamah Kode Etiknya. Dan Mahkamah Kode Etik panggil kita untuk sidang. Karena isinya kan ada pakar-pakar hukum. Tapi sampai hari ini dia kagak manggil. Cuma ngirim surat kita. Terus pernah nggak FD Nali sidang gara-gara kasus DKI? Nggak pernah. Artinya kan kalau itu semau-maunya dong. Hingga kini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama belum menentukan apakah akan kembali maju lewat jalur independen dengan teman Ahok atau melalui jalur parpol. Meski demikian, relawan teman Ahok menyatakan siap mendukung keputusan Ahok dan siap menjelaskan kepada para pendukung yang telah menyerahkan KTP-nya. Kalau yang jelas sih kalau Pak Ahok sudah memutuskan, ya pasti kan punya alasan yang cukup baik harusnya kan, dan itu harus bisa dikomunikasikan. Tapi makanya teman Ahok itu kita akan pasang badan kok untuk itu. Kita akan berusaha untuk membantu menjelaskan juga ke masyarakat gitu. Sama halnya kalau misalnya nanti Pak Ahok melalui jalur independen, ya kita juga akan pasang badan juga. Kita juga menyiapkan infrastruktur dan lain sebagainya. Posisinya tengkurap gitu. Tengkurap, duduk. Oh, duduk gitu. Bisa duduk. Perawatan Arya akan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Ia juga akan mendapatkan pelajaran setara dengan apa yang ia dapatkan di sekolah.
Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Selamat malam, inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus suap proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga memungkinkan akan diperiksa penyidik KPK. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laude M. Syarif saat keluar dari gedung KPK. Laude menyatakan semua pihak yang memiliki keterlibatan cukup signifikan dengan kasus suap proyek reklamasi pasti akan diperiksa. Keterlibatan nama Fauzi Bowo diungkapkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK beberapa waktu lalu. Ahok membantah dirinya yang mengeluarkan izin proyek reklamasi melainkan terkait reklamasi Teluk Jakarta, bukan dirinya yang mengeluarkan izin prinsip reklamasi namun pemerintahan sebelumnya. Ahok menyebut Foko mengeluarkan 5 izin terkait reklamasi Teluk Jakarta, sementara Ahok hanya menerbitkan 3 izin pelaksana proyek reklamasi tersebut. Banyak pihak yang dikonfirmasi. Sekarang terakhir itu Foke itu Pak, gimana Pak? Dia kan juga yang mengeluarkan 5 izin Pak. Dalam 1 hari berturut-turut. Ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan kasus itu, kalau misalnya signifikan keterlibatannya dan bisa memberikan informasi yang lebih banyak terhadap kasus yang ditangani, ya pasti akan diminta keterangan kalau itu relevan. Meski telah menyatakan Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan bersikeras harus ada pengembalian dana sebesar 191,3 miliar rupiah sebagai dugaan kerugian dari pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Pengembalian itu harus dilakukan oleh Yayasan Sumber Waras yang telah menerima dana pembelian dari Pemprov DKI Jakarta. Meski KPK sudah menyatakan tidak ada tindak pidana dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras, BPK bersikeras harus ada pengembalian dana sebesar 191,3 miliar rupiah sebagai dugaan kerugian dari pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Angka tersebut berasal dari semuanya ya, kalau di Blok 1 setahu kita perhiasan. Udah itu aja, perhiasan sama pakaian, pada umumnya pakaian. Di ujungnya ada kantin juga gitu. Saat kejadian bagaimana Bapak dan pedagang yang lain menyelamatkan diri Pak? Kalau pedagang yang lain ya menyelamatkan diri masing, tapi kalau saya langsung ke TKP itu maksudnya supaya bisa selamat, tapi apa daya karena peralatan terbatas sama lampu mati. Secara pribadi pun saya bisa nutup toko saya, tapi kan kita nggak mau kan. Yang penting kan semua bisa selamat, itu aja. Karena kan kita sendiri laki-laki ya saat itu yang di situ yang ada kan. Tapi karena kita nggak mau, yang penting semua bisa selamat. Tapi apa boleh buat, nggak bisa memang kita selamatkan, memang nggak bisa. Toko yang terbakar itu besar atau enggak Pak? Toko yang iya. Apinya maksudnya ya lumayan besar, langsung menyambar karena dindingnya triplek itu ya, langsung menyambar, langsung besar terus, udah memang langsung besar, hitungan menit aja, 5 menit nggak sampai langsung membesar. Tapi itu besar diduga kuat karena korsleting listrik ya Pak? Ya itu dari cok kulkas itulah, mungkin lalai mereka nggak dicabut karena liburan kan, atau buru-buru. Kalau di bawah juga kan banyak toko ya Pak ya, hari ini banyak nggak Pak toko yang sudah beroperasi? Kalau banyak karena pajak sayur, daging apa gitu, banyak lah. Nah, cuman yang di atas itu aja yang baru sedikit. Di blok kami itu baru sedikit. Blok 5, 4, 3, 2, 1 itu udah banyak beroperasi. Tapi kita blok 6 saat itu lagi nggak gitu lagi banyak lah. Kalau di lantai 3, lantai 4 itu tempat jualan juga atau gimana Pak? Kita cuma 2 lantai aja, lantai 1 sampai lantai 2. Cuman dia berblok-blok. Nah, kalau lantai 2 sampai blok 6 itu pakaian semua, sepatu, selop, ada gitu. Di lantai 3 dan 4 ada apa Pak? Dia nggak ada 3, 4 tuh, 1, 2 aja. 1, 2 aja deh, 1, 2 aja. Bapak bisa prediksi kira-kira ada berapa toko sih Pak? Ada nominalnya kira-kira ratusan, puluhan Pak? Ya ratusan juta lah. Bu, ini semua nih mungkin mau lebih. Orang banyak kan. Aset-asetnya lagi kan. Pak, kalau Bapak melihat ini kan asap sudah menjalar ke gedung sebelah, ke Buana Plaza. Tapi mungkin Buana Plaza enggak lah ya. Tapi yang jelas mungkin tradisional ini aja lah ya. Karena terus dia merambat ke kanan sini. Kalau ke kiri saya rasa enggak lah itulah. Memang TKP sih di blok 6, tapi kita nggak... Latar belakang dari kebakaran ini dan bagaimana kronologisnya? Di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Ya, bocah berusia 10 tahun ini dengan berat 190 kg tersebut akan menjalani perawatan untuk menurunkan berat badannya.
Setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di kediamannya di Karawang, Jawa Barat, akhirnya Arya Permana, bocah berusia 10 tahun, penderita obesitas, dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Arya yang berberat 190 kg ini akan menjalani perawatan intensif untuk menurunkan berat badannya. Putra pasangan Ade Sumantri dan Rokhaya ini langsung dibawa ke ruang kenanga instalasi anak. Selanjutnya Arya akan menjalani perawatan secara bertahap mulai olahraga hingga diet. Selain diharuskan menjalani terapi berjalan kaki, Arya juga akan diberi pasokan makanan non-karbohidrat dan kaya mineral seperti sayuran. Bobot berlebih yang diderita Arya jika tidak segera diturunkan dapat menimbulkan penyakit hipertensi, diabetes, stroke, serta gangguan fatal pada organ penting seperti jantung dan ginjal. Dalam perawatan ini, Arya akan ditangani oleh 13 dokter spesialis dari bagian ilmu kesehatan anak. Masalahnya itu kelebihan gizi yang sangat berat. Tentu dirawat di rumah sakit itu tentu ada alasannya kenapa harus dirawat. Kami memang akan mengontrol asupan gizi yang kelebihan karena kebetulan di rumah sakit kami bisa menghitung berapa yang cukup untuk dia, tidak berlebih, makanan yang mana yang bikin kenyang, lalu kita berikan ya, di mana selain itu kami lakukan aktivitas dia supaya pemakaian energi berlebihan dan kita. Sementara orang tua Arya Permana mengatakan meski menderita obesitas, putranya jarang mengeluh sakit. Namun Arya diakui kerap sulit tidur. Sering Pak, kalau masalah hati tapi namanya kecil kan, badannya doang gede ya, usia baru 10 tahun sendirilah. Kalau kita larang kan nangisnya kayak minta ampun. Nangis, ya bisa sampai guling-guling. Pak, itu kalau nggak tidur dia ngapain aja Pak? Kalau nggak tidur itu dia di rumah itu paling baca buku. Dengan salah satu saksi mata yang melihat langsung bagaimana awal terjadinya kebakaran di Pasar Aksara Medan ini. Selamat siang, dengan Bang siapa Bang? Saya dengan Pak Armanto. Pak Armanto, boleh diceritakan pertama sekali kronologis kejadian kebakaran ini seperti apa Pak? Pertama, berbau-bau asap. Ya. Setelah kita cek, semua kita padamkan, sekira 5 menit kemudian, api langsung membesar dari toko sebelah yang saat itu tidak ada penghuninya, lagi tutup. Dan dalam hitungan menit, kami nggak bisa menyelamatkan lagi barang-barang yang ada. Dengan peralatan seadanya seperti akual itu kami selamatkan, tapi karena lampu dalam keadaan mati dan asap begitu ngepul, kita pun nggak bisa bernapas. Artinya Bapak juga memiliki toko di sini Pak ya? Ya, dari TKP saya kelang ada 3 pintu. Kami punya 309, mungkin itu yang kejadian 304 atau 305 itu nomornya. Toko apa sih Pak? Itu dia jual pakaian jadid tapi pakaian anak-anak. Tapi di situ di selingnya ada kulkas. Kulkas itu mungkin cok kulkas itulah yang bisa menimbulkan percikan api dari listrik itu, maka terjadinya kebakaran yang terus ini terjadi. Saat kebakaran terjadi, Bapak melihat apakah semua toko sudah beroperasi, apakah banyak pengunjung atau seperti apa situasinya saat kebakaran Pak? Saat kebakaran situasi sepi. Toko sebagian udah buka, termasuk kita juga udah buka. Jadi ya masih lengang lah. Jadi udah jelas barang-barang nggak bisa diselamatkan lah, karena kan saat itu kan lampu padam dan nggak bisa bernapas kita. Kira-kira ada berapa banyak toko yang ada di atas? Yang buka kira-kira ada 15-20 toko lah yang buka. Yang tutup pun sekitar segitu juga lah. Bapak sendiri jualan apa Pak? Kami pakaian jadi pria wanita dewasa. Pak, saat kejadian, apakah seluruh pemilik toko ataupun pengunjung yang saat itu berhasil menyelamatkan diri, atau yang Bapak ketahui ada warga yang belum diselamatkan Pak? Peserta pengunjung saat itu lagi sepi, dan kalau barang-barang mungkin nggak ada yang diselamatkan karena saat itu lampu mati, asap pun banyak, ya udah nggak bisa lagi. Kalau pengunjung sih nggak ada, pengunjung saat itu nggak ada. Ya, tinggal kita aja lah pedagang. Memang situasi pun lagi sepi, sekitar pukul 11-an gitu. Selain ada toko pakaian, di lantai 2 ada toko apa lagi sih Pak? Oh ya, kok bisa langsung ke blok 1 sini juga sih. Itu aja yang jadi pertanyaan kita. Itu. Baik, terima kasih Bapak Armanto ya Pak ya. Terima kasih Pak Armanto atas waktunya. Ya, pemirsa, situasi di
kawasan Pasar Aksara ini bisa dikatakan cukup crowded begitu ya, karena selain ada ratusan pedagang yang mencoba menyelamatkan dagangan mereka, khususnya mereka yang jualan di lantai 1, dan sampai saat ini puluhan petugas pemadam kebakaran maupun dari PMI dan pihak kepolisian masih berusaha untuk memadamkan api. Sejauh ini memang belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun apa yang menjadi penyebab pasti, tapi menurut keterangan saksi mata tadi bahwasanya kebakaran ini berasal dari korsleting listrik yang ada di salah satu toko pakaian di lantai 2. Feni. Baik, terima kasih Wanasari atas laporan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita berharap tidak ada korban jiwa ya. Iya betul, saat ini masih terus diselidiki apa penyebabnya begitu kan. Ada berbagai kios di sana tadi dikabarkan, semoga tidak semakin meluas ke gedung yang lainnya. Kebakaran, namun ratusan pedagang yang ada di sini masih terus berupaya untuk menyelamatkan barang-barang perdagangan mereka, khususnya para pedagang yang biasa berjualan di lantai 1. Asal ataupun kepulan asap ini berasal dari lantai 2, dan sampai saat ini pun kepulan asap hebat masih terus menjalar ke bagian atap dari Pasar Aksara dan Buana Plaza. Dan bisa Anda saksikan langsung pemirsa, suasana kepanikan terjadi di kawasan Aksara ini, baik petugas yang berusaha untuk mengatur lalu lintas, kemudian menutup sejumlah ruas jalan agar kendaraan ataupun petugas dari pemadam kebakaran, kepolisian maupun PMI lebih leluasa untuk melakukan evakuasi maupun pemadaman. Kami belum mengetahui, belum mendapatkan informasi apakah ada korban jiwa. Namun menurut informasi yang kami dapatkan dari petugas PMI Medan, bahwasanya ada seorang ibu begitu yang dievakuasi dari dalam Pasar Aksara ini untuk kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk mengetahui apa sebenarnya